Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usi Rahma Firdasari dengan NIM 4444240103 dari kelas 4A. Di sini saya akan melakukan pengolahan data RAL dan RAK faktorial dengan dua faktor menggunakan DSAAT. Judul penelitian yang saya jadikan acuan yaitu karakteristik fisik dan kimia tepung talas termodifikasi berdasarkan lama fermentasi dan konsentrasi ragi. Nah, ini merupakan datanya. Dari data ini terdapat dua faktor. Faktor pertama atau faktor A yaitu lama fermentasi, terdapat 3 taraf yaitu 12 jam, 24 jam, dan 36 jam. Kemudian faktor kedua atau faktor B yaitu konsentrasi ragi, terdapat 4 taraf yaitu 1,25%, 2,5%, 3,75%, dan 5%. Kemudian untuk ulangan atau kelompoknya terdapat 3 pengulangan atau 3 kelompok, dan karena saya merupakan kelas 4A, maka data yang akan saya analisis adalah hasil rendemennya. Kemudian untuk mengetahui kombinasi perlakuan, kita dapat mengetahui dengan cara jumlah faktor pertama, yaitu tadi terdapat 3, dikali dengan jumlah taraf pada faktor kedua, yaitu 4. Hasilnya adalah 12 kombinasi perlakuan. Kemudian untuk satuan percobaan, kita dapat diketahui dengan cara jumlah taraf faktor pertama, yaitu tadi 3, dikali jumlah taraf faktor kedua, yaitu 4, dikali dengan jumlah pengulangan. Tadi pengulangannya adalah 3. Nah, hasilnya adalah 36 satuan percobaan. Nah, kemudian data ini kita susun di Excel menjadi seperti ini. Nah, di sini saya akan mengolah data RAL faktorial 2 faktor terlebih dahulu. Kemudian karena kita menggunakan DSAAT, maka kita open file DSAAT-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, kita klik OK, akan muncul add-ins. Kita klik, kemudian pilih ANOVA, kemudian kita blok datanya dengan kepala datanya juga. Oke. Untuk number of faktornya tadi ada 2 faktor, kemudian type of design-nya karena kita akan mengolah data RAL terlebih dahulu, maka completely randomized. Kemudian multi-year and multi-location-nya adalah 1 year and location. Klik OK. Ini pilih yang faktorial. Oke. Untuk first faktornya tadi lama fermentasi, faktor keduanya konsentrasi ragi. Yang akan dianalisis adalah rendemen. Oke. Nah, kemudian akan muncul tabel ANOVA-nya seperti ini. Nah, untuk mengetahui apakah data ini dapat diuji lanjut atau tidak, sebenarnya ada 2 cara. Pertama, yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Nah, di sini terdapat F hitungnya, kita bisa bandingkan dengan F tabel gitu. Tapi untuk memudahkan, kita bisa langsung melihat dari signifikansi. Di sini terdapat signifikansi, bintang-bintang ini, notasi. Nah, di sini dapat diketahui bahwa faktor A, yaitu lama fermentasi, terdapat 2 bintang atau notasinya itu 2 bintang, maka dapat dinyatakan bahwa faktor A atau lama fermentasi ini sangat berpengaruh nyata terhadap rendemen tepung talas termodifikasi. Kemudian di sini juga terlihat bahwa faktor B atau konsentrasi ragi, signifikansinya notasinya adalah 2 bintang, yaitu sangat berpengaruh nyata terhadap rendemen tepung talas termodifikasi. Kemudian interaksi antara faktor A dan faktor B juga signifikansinya adalah 2 bintang atau sangat berpengaruh nyata. Nah, untuk uji lanjutnya, yang pertama kita uji lanjut untuk faktor A atau lama fermentasinya terlebih dahulu. Dengan cara kita blok ini, kita pilih multiple comparison test, kemudian blok yang ini, tanpa grand total ya, jadi yang ini aja. Kemudian OK. Kemudian kita pilih yang Duncan MRT, kemudian sorting means-nya di sini saya pilih yang dari yang terkecil dulu. Kemudian P-level-nya atau signifikansi level-nya saya pilih yang 0,05. Kemudian SED-nya kita sesuaikan dengan yang ini. Nah, karena kita mengolah data yang faktor A dulu, maka kita masukin yang faktor A.
0,346105 346105, kemudian degrees of freedom-nya ini adalah residualnya terdapat 24. Kemudian number of replies-nya itu terdapat 3 ulangan. Oke. Yes. Nah, akan muncul seperti ini. Memudahkan kita blok terlebih dahulu aja. Kita copy. Nah, di sini terlihat bahwa terkecilnya adalah ini C, ini B, ini A. Nah, dari hasil uji lanjut tadi, kita dapat mengetahui bahwa jika diurutkan dari yang terkecil, maka perlakuan ketiga atau 36 jam ini merupakan data terkecil, kemudian diikuti oleh perlakuan kedua yaitu 24 jam, kemudian yang tertinggi adalah perlakuan pertama yaitu 12 jam. Nah, untuk membaca notasi ini, kita dapat simpulkan bahwa perlakuan ketiga, kedua, dan ke-1 ini saling berbeda nyata karena masing-masing dari perlakuan memiliki notasi yang berbeda. Atau jika dijabarkan kembali bahwa perlakuan ketiga berbeda nyata dengan perlakuan kedua dan perlakuan pertama. Kemudian perlakuan kedua berbeda nyata dengan perlakuan ketiga dan perlakuan pertama. Atau perlakuan pertama berbeda nyata dengan perlakuan kedua dan perlakuan ketiga karena berbeda notasi. Oke, selanjutnya karena tadi faktor kedua atau faktor B yaitu konsentrasi ragi juga signifikansinya sangat berpengaruh nyata, maka kita dapat uji lanjut. Nah, uji lanjutnya sama seperti tadi itu multiple comparison test, kemudian kita blok totalnya. Oke, ini tipe tesnya tetap pilih yang diunkan MRT, kemudian sorting means-nya di sini saya pilih tetap yang ascending order atau dari yang terkecil, levelnya saya pilih yang 0,05. SED-nya kita masukkan sesuai dengan ini. 0,39965. Kemudian RSS-nya atau degrees of freedom-nya ini residual 24, kemudian pengulangannya tadi ada 3 pengulangan. Oke. Nah, akan muncul seperti ini, seperti tadi. Pindahkan. Di sini ini notasinya A, B, Nah, dari hasil ini kita dapat simpulkan atau kita dapat urutkan bahwa perlakuan 4 atau perlakuan dengan konsentrasi ragi 5% ini merupakan hasil terkecil, yaitu 19,3467, kemudian diikuti oleh perlakuan pertama, yaitu dengan konsentrasi 1,25%, dilanjut oleh perlakuan kedua, yaitu 2,5%, kemudian yang tertinggi terdapat pada perlakuan ketiga, yaitu 3,75%. Kemudian untuk membaca notasi ini, yaitu perlakuan 4 ini notasinya adalah A, kemudian perlakuan 3, 2, 1 ini notasinya adalah B. Nah, dapat disimpulkan bahwa perlakuan 4 atau perlakuan dengan konsentrasi 5% ini berbeda nyata dengan perlakuan 3, 2, dan 1. Nah, tetapi perlakuan 1, 2, dan 3 ini mereka saling tidak berbeda nyata karena sama notasinya. Sedangkan perlakuan 4 ini berbeda nyata karena notasinya berbeda dengan perlakuan 3, 2, dan 1. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan melakukan pengolahan data RAK faktorial dengan 2 faktor menggunakan DSAAT dengan data yang sama seperti tadi RAL, tetapi di sini kita ganti dengan kelompok. Nah, karena kita menggunakan DSAAT seperti tadi di RAL, kita masukkan DSAAT-nya terlebih dahulu, kemudian di open. Nah, karena saya sudah open, kita langsung aja klik add-in. Pilih yang ANOVA, kemudian kita blok kembali data ini dengan kepala datanya juga. Oke. Kemudian number of faktornya karena 2 faktor kita pilih yang 2 factors. Kemudian type of design-nya karena RAK kita pilih yang randomized block. Untuk multi-year and multi-location-nya pilih yang 1 year and location. Oke. Ini multifaktor design-nya yang faktorial. Untuk blocks-nya itu kelompok, kemudian first faktornya lama fermentasi, second faktornya konsentrasi, dan yang dianalisis adalah nilai randoman. Oke. Nah, akan muncul tabel ANOVA-nya. Dari tabel ANOVA ini dapat terlihat bahwa
signifikansi dari kelompok ini tidak ada, maka dapat disimpulkan bahwa pengelompokan ini tidak berpengaruh nyata terhadap hasil rendemen tepung talas termodifikasi. Tetapi dari faktor A, di sini terlihat ada notasi 2 bintang, maka dapat disimpulkan bahwa faktor A atau lama fermentasi ini sangat berpengaruh nyata terhadap rendemen tepung talas termodifikasi. Kemudian di sini faktor B yaitu konsentrasi ragi juga memiliki 2 bintang atau notasi 2 bintang yang disimpulkan bahwa faktor B atau faktor kedua yaitu konsentrasi ragi juga sangat berpengaruh nyata terhadap rendemen dari tepung talas termodifikasi. Kemudian di sini ada interaksi antara lama faktor pertama dan faktor kedua yaitu lama fermentasi dan konsentrasi ragi juga memiliki signifikansi bintang 2, notasi bintang 2 atau disimpulkan bahwa sangat berpengaruh nyata terhadap rendemen tepung talas termodifikasi. Nah, dengan hasil ini maka data ini dapat diuji lanjut. Pertama kita uji lanjut pada faktor A atau lama fermentasi. Itu caranya dengan multiple comparison test, kemudian kita pilih yang ini. Oke. Saya pilih yang Duncan, sorting mix-nya dari yang terkecil atau yang terbesar, saya pilih yang terkecil, kemudian levelnya saya pilih yang 0,05, kemudian SED-nya kita masukkan. Sembilan, 0,339, 692. Residualnya ini 22, kemudian tadi kelompoknya ada 3 kelompok. Yes. Nah, ini hasilnya kita, untuk mempermudah kita pindahkan. Nah, sini A, B, dan C. Nah, dapat disimpulkan bahwa jika diurutkan dari yang terkecil, maka perlakuan ketiga atau perlakuan dengan waktu 36 jam ini memiliki nilai random terendah, diikuti oleh perlakuan kedua yaitu 24 jam, dan yang nilai tertinggi adalah pada perlakuan pertama yaitu dengan waktu 12 jam. Nah, dari notasi ini kita simpulkan bahwa perlakuan 1, 2, dan 3 ini masing-masing notasinya berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa perlakuan pertama, perlakuan kedua, ketiga ini saling berbeda nyata. Gitu. Kemudian lanjut kita uji lanjut pada faktor B atau faktor kedua yaitu konsentrasi lagi. Kita ke multiple comparison test lagi, kemudian kita blok. Ini total di faktor kedua, oke. Sini diurunkan juga, kemudian sorting mix-nya dari yang terkecil juga, levelnya di sini saya juga pilih 0,05. Kemudian SED-nya kita masukkan. 39, 22, residualnya 22, kemudian replace-nya tadi 3 kelompok. Oke. Nah, ini hasilnya. Ini A, B, C, D. Nah, dari data hasil ini kita dapat simpulkan bahwa nilai terendah terdapat pada perlakuan keempat, yaitu ada pada dengan konsentrasi ragi 5%, kemudian diikuti oleh perlakuan pertama yaitu 1,25%, diikuti oleh perlakuan kedua yaitu 2,5%, dan yang tertinggi terdapat pada perlakuan konsentrasi ketiga yaitu 3,75%. Nah, dari notasinya kita simpulkan bahwa perlakuan 4 ini dengan notasi A, maka berbeda nyata dengan perlakuan 3, 2, dan 1. Tetapi perlakuan 1, 2, dan 3 ini tidak berbeda nyata, saling tidak berbeda nyata karena notasinya sama, yaitu B, B, B. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.